Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami AKBP Rofik Ripto Himawan, Kapolres Mojokerto Kota. Selamat siang Pak Rofik. Selamat siang Mbak Dita. Baik, Pak Rofik, dalam kasus suami yang menjual istrinya untuk layanan prostitusi di media sosial ini, apakah ada unsur paksaan dari suami pada istri atau keduanya memang sengaja melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan uang? Ya, kalau sejauh ini kita masih melakukan pendalaman terkait dengan nuansa kebatinan dari istri. Dalam hal ini adalah korban, kalau dalam perspektif untuk tindak pidana perdagangan orang. Makanya dalam kasus ini kami memasang 3 pasal berlapis kaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, kemudian pasal 296 dan pasal 506. Harapan kami minimal salah satunya, tapi setidak-tidaknya kalau kemudian nanti memang 3 unsur utama untuk tindak pidana perdagangan ini bisa kita buktikan, saya berharap nanti bisa memberikan efek jera, karena ini bukan yang pertama. Untuk yang kesekian kalinya kita juga sering membaca, melihat di media bahwa ada kejadian-kejadian seperti ini, dan sepertinya ada komunitasnya yang menawarkan pasangannya melalui media Facebook. Ya, Pak Rofik, lalu bagaimana awal mula kasus ini bisa terkuak, Pak Rofik? Ada 2 hal, Mas. Jadi yang pertama adalah patroli cyber dari tim Reserse Kriminal Polres Mojokerto Kota yang mengidentifikasi adanya penawaran untuk fasilitas jasa layanan seksual yang di situ yang ditawarkan itu adalah istri, dan ditunjukkan dengan surat keterangan bahwa yang bersangkutan adalah istri dari yang menawarkan. Kemudian yang kedua, ada informasi juga yang masuk ke Polres bahwa sering ada orang yang masuk ke dalam sebuah kamar di sebuah hotel, itu mereka bertiga biasanya begitu, Mas. Sehingga kecurigaan itulah muncul, dan setelah kita lakukan identifikasi awal, kita mengumpulkan informasi di lapangan, kita yakin bahwa ada sesuatu yang perlu dibuktikan oleh pihak kepolisian. Baik, berarti bisa dibilang karena ini bukan kasus yang pertama kali terjadi, istrinya juga mengiyakan ya perbuatan tega yang dilakukan oleh suaminya. Lantas bagaimana cara suami ini mendapatkan pelanggan dan berapa tarif yang dia kenakan kepada istrinya sendiri? Ya, kalau suami itu mendapatkan pelanggannya melalui komunitas yang bersangkutan, dan memang juga diupload secara online di media Facebook, Mbak. Sehingga bisa kita akses di situ, termasuk juga tarifnya juga di situ ada. Ini sebuah hal yang menurut saya tidak hanya akan bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian, semua juga harus terlibat. Mungkin nanti saya berharap dari Kominfo juga kemudian melakukan pembatasan terkait dengan konten-konten yang arahnya melanggar norma-norma susila, norma agama. Berapa Bapak tarif yang dikenakan, Pak? Halo, Mbak? Ya, berapa tarif yang dikenakan oleh pelaku? Tarifnya yang ditawarkan itu 1.500.000. Cuman ketika dia harus datang di satu tempat, yang tempatnya itu membutuhkan akomodasi, transportasi, maka nanti yang nanggung adalah dari pemesan. Sehingga kemarin ketika kegiatan ini karena dari luar kota yang bersangkutan datang, itu 2 juta ditawarkan. Ya Bapak, selain karena uang Bapak tergiur karena besarnya uang, ada motif lain nggak Pak selain itu Pak? Saya masih dalam itu, Mas. Saya perintahkan kepada teman-teman di Reskrim untuk memastikan adakah hal-hal khusus yang dialami. Jadi adakah gangguan kejiwaan atau psikologi menyimpang yang dialami oleh pasangan suami istri ini, karena secara logika berpikir saya yakin kita semua tidak sepakat dengan hal itu. Baik,
Bapak tadi mengatakan ada kemungkinan komunitas yang memang bergerak dalam bidang prostitusi menyediakan jasa layanan seperti ini di media sosial. Apa yang akan dilakukan pihak kepolisian ke depannya untuk mengungkap komunitas tersebut dan juga menghentikannya, Pak? Ya, tentunya kita akan melakukan upaya-upaya optimal, termasuk juga mengidentifikasi dan melibatkan ahli di bidangnya, Pak. Ya, Pak Rofik, jika keduanya melakukan tanpa paksaan, sang istri melakukan tanpa paksaan, apakah nantinya diperkirakan sang istri juga akan terkena pidana? Oh iya, tetap unsurnya jelas. Yang mengeksploitasi, kemudian mengambil keuntungan dari kegiatan itu pun juga pidana di KUHP ada ancamannya. Cuman pidana yang paling tegas dan paling berat itu kan yang diatur di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang. Maka kita fokus ke sana terlebih dahulu, tapi kita subsidiarkan dengan KUHP yang jelas-jelas pembuktiannya jauh lebih mudah. Baik. Kalau di TPPO ini kan ada 3 tahapan yang harus kita buktikan, Mas. Ada unsur eksploitasi, ada unsur perekrutan dan seterusnya. Dan memang dinamikanya menjadi sangat menarik ketika cara merekrutnya adalah memperistri seseorang, kan begitu. Baik. Baik. Nah ini juga perlu kami dalami yang nantinya akan kita suguhkan di persidangan fakta itu. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Bapak AKBP Rofik Haripto Himawan selaku Kapolres Mojokerto. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Bapak. Terima kasih.